Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Gina Sofianti, guru Men 5 Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Sumatera Utara Medan tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, Jumat 9 Mei tahun 2025, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 mata pelajaran bahasa Arab dengan tema Al-Adyanu fi Indonesia, agama-agama di Indonesia. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah. Ma dadarsun al-an? Sekarang coba dicek kerapihan dulu, dilihat pakaiannya sudah rapi atau tidak. Kelasnya udah bersiap atau belum? Sudah, Ibu. Sahih. Yel-yel dulu. Masih ingat kan tepuk semangat? Masih. Udah, yel-yel dulu. Wahid, Isnin, Salasa. Tepuk semangat. Sebelum melanjutkan materi minggu ini, minggu kemarin kita belajar apa coba? Tentang apa? Mufradatnya apa aja? Yang pertama? Artinya? Yang kedua? Artinya? Yang ketiga? Artinya? Minggu ini kita akan menjelaskan tentang kaidah atau struktur dalam bahasa Arab. Apa struktur itu? Yang pertama adalah tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Adapun tujuannya, yang pertama tujuannya adalah mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks visual atau teks multimoda. Yang kedua, menggunakan jumlah ismiyah untuk memahami dan menjelaskan isi teks multimoda. Yang ketiga, menginterpretasikan makna teks visual atau multimoda secara kritis berdasarkan pemahaman struktur kalimat bahasa Arab atau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang keempat adalah menyusun kalimat yang menggunakan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah untuk menggambarkan isi teks agama-agama di Indonesia. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum melanjutkannya, Ibu akan melakukan asesmen awal dulu, ya. Nanti Ibu akan panggil satu orang, dilanjutkan dengan yang lain. Pertama, Nijma, boleh ke depan, ya? Nama lengkap siapa? Nijma Baidhanatan. Ya, hobinya apa? Hobi berhitung, membaca, Membaca apa lagi? melukis. Ya, cukup. Apa yang Nijma ketahui tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah? Untuk jumlah ismiyah itu dimulai oleh kalimat isim, sedangkan jumlah fi'liyah dimulai dengan kalimat fi'il. Sedangkan struktur yang ada pada jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar, sedangkan pada jumlah fi'liyah yaitu fi'il dan fa'il. Sudah, makasih ya. Ya, silakan. Nah, sudah Ibu ketahui bagaimana kemampuan kalian. Yang pertama, ada 3 kelompok.
Yang kelompok pertama yang benar-benar hafal apa itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang kedua belum paham apa itu jumlah fi'liyah tapi bisa menentukan sebagian contohnya. Yang terakhir kalian belum paham sama sekali apa itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Silahkan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Apapun kelompok kalian, Ibu harap kalian bisa menyelesaikan tugas kelompok masing-masing dengan harapan semua tujuan yang tadi kita harus capai harus termotivasi atau kalian harus selesaikan dengan baik ya. Siap anak-anak? Siap. Sesuai materi hari ini kita akan mempelajari tentang al-qawaid. Yang pertama, apakah kalian mengetahui apa itu jumlah? Jumlah kata yang pertama ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, yang keenam Konghucu. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan PowerPoint. Coba kalian pahami dan nanti ditelaah. Di sini penjelasannya yang pertama adalah jumlah adalah susunan kata atau kalimat. Yang kedua, fungsi jumlah adalah untuk menyusun kalimat berbahasa Arab dengan menggunakan kaidah struktur yang benar. Kemudian apa perbedaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Nah, di sini kalau jumlah ismiyah yang digunakannya adalah mubtada plus khobar. Jadi tidak boleh mubtadanya aja, apalagi khobarnya aja. Jadi harus sesuai. Kalau jumlah ismiyah itu jumlah antara kaidah mubtada plus khobar. Kemudian apa jumlah fi'liyah? Kalau jumlah fi'liyah yang digunakannya adalah antara kaidah fi'il plus fa'il. Kemudian di sini ada contohnya. Apa contoh yang pertama? Kalau mubtada dan khobar berarti jumlah ismiyah. Yang pertama Jaidun qaimun. Yang kedua jumlah fi'liyahnya qoma Jaidun. Terus kalau di sini kalau gimana penjelasannya? Jaidun itu artinya nama atau qaimun itu artinya berdiri. Nah, berarti di sini sama. Jaidun itu sebagai mubtada, kemudian qaimun itu sebagai khobar atau predikat. Nah, sekarang bagaimana hukum atau amsilahnya? Contohnya. Nah, di sini biasanya ada 3, mufrad, tasniyah, jamak. Nah, kalau mufrad dalam mubtada plus khobar atau jumlah ismiyah ada yang berubah. Mana berubahnya? Al-muslimu mujtahidun. Yang kedua, al-muslimani mujtahidani. Yang ketiga, al-muslimuna mujtahiduna. Bagaimana kalau jumlah fi'liyah? Nah, kalau jumlah fi'liyah sholat al-muslimu. Yang keduanya sholat al-muslimani. Yang ketiga jamaknya sholat al-muslimuna. Jadi tetap kalimat tidak ada yang berubah, mau mufrad, tasniyah atau jamak. Kemudian bagaimana kalau sekarang bagian tasniyahnya? Nah, kalau sekarang berarti yang tadi muzakkar, kalau sekarang bagian muannas. Kalau muannasnya di jumlah ismiyah adalah al-muslimatu mujtahidatu, al-muslimatani mujtahidatani, al-muslimatu mujtahidatu. Nah, kalau sekarang di jumlah fi'liyahnya sholat al-muslimatu, sholat al-muslimatani, sholat al-muslimatu. Nah, di sini ada syarat dan ketentuannya. Apa sih syaratnya kalau mau bikin jumlah ismiyah itu? Yang pertama adalah mubtada dan khobar harus sama, sesuai yang sama yang tadi sudah dijelaskan. Mufrad dan tasniyahnya atau muannasnya itu harus sama. Yang kedua, mufrad, tasniyah dan jamaknya itu juga harus sama. Kemudian di jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah itu harus sesuai dengan fa'ilnya. Mana yang harus sesuainya? Muzakkar, muannasnya saja. Tapi yang terakhir, fa'il dalam bentuk apapun harus mufrad, tasniyah
yang berubah. Kemudian ada tambahan. Apa nih tambahannya? Kalau yang tadi penjelasannya cukup mubtada dan khobar, tapi menurut dalil Alfiah di Ibnu Malik harus ada ini. Fi'il boleh tidak sesuai fa'il muannasnya ketika antara fi'il dan fa'il pas atau ada pemisah di antaranya. Jadi sesuai dengan alfiahnya. Laqad yabihul kasru tarokata lifi nahu ada kodi baitul waqifi. Jadi itu sesuai dengan Ibnu Maliknya. Ada pengecualian, terkecuali kalau ada pemisahnya. Untuk metode pembelajaran hari ini menggunakan problem based learning atau disebut juga dengan PBL dan berkelompok. Nah, untuk itu Ibu akan membagikan portofolio APD yang harus dikerjakan oleh kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Di sini Ibu akan membagikannya satu persatu, setiap kelompok berbeda ya. Silakan dibuka, dilihat dulu apa yang harus dikerjakannya. Yang pertama, bagaimana? Udah bisa dikerjakan? Ya, bisa. Udah bisa ya? Ya Allah, bisa. Paham. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil temuannya di depan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalan nama satu orang ya. Nama saya Nijumbai Nur Kamila. Nama saya Nada Nurul Muda. Dan nama saya Dina Najwa Jahara. Nama saya Salsabila. Jadi sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami. Jadi menurut diskusi kelompok kami, susunan kalimat atau yang disebut jumlah susunan kalimat itu ada 2. Yang pertama yaitu jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. 2 jumlah tersebut memiliki beberapa perbedaan. Jadi untuk pertama tentang jumlah ismiyah. Nah, di dalam jumlah ismiyah ini untuk definisi jumlah ismiyah yaitu kalimat yang dimulai dengan isim atau kata benda dan diikuti dengan khobar yang biasa disebut dengan predikat. Untuk struktur jumlah ismiyah atau kaidahnya yaitu terdiri dari mubtada yang biasa disebut sebagai subjek dan khobar yang biasa disebut sebagai predikat. Contoh jumlah ismiyah: lafad al-ilmu nurun. Al-ilmunya itu merupakan mubtada, nurunnya itu merupakan khobar, nurun cahaya. Jadi cahayanya adalah khobar. Jumlah fi'liyah, definisi jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang dimulai dengan fi'il. Fi'il itu yaitu kata kerja dan diikuti dengan fa'il. Fa'il yaitu subjek. Struktur kaidahnya, fi'il kata kerja dan fa'il adalah subjek. Contohnya ja'a ar-rajulu. Ja'a telah datang. Kalimat ja'a kedudukannya menjadi fi'il. Ar-rajulu yaitu jadi fa'il, yang artinya adalah laki-laki itu telah datang. Dan untuk selanjutnya adalah perbedaan utama. Jumlah ismiyah diawali dengan isim dan sedangkan jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Dan yang terakhir ada untuk struktur kaidah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar,
Sedangkan jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Izin bu kelompok 2 izin bertanya. Iya boleh. Bagaimana bagian mubtada dan khobar dari contoh koma jaidun yang mana? Iya. Kelompok 3 pertanyaannya? Kelompok 3 ingin bertanya, Ya, boleh. apa perbedaan antara fi'il dan fa'il? Ya boleh, terima kasih. Silahkan kelompok 1 menanggapinya. Atau menjawab pertanyaannya. Jadi kelompok 1 akan menjawab dari soal kelompok 2. Nah, dari contoh koma zaidun itu tidak termasuk ke dalam contoh mubtada khobar karena koma zaidun itu termasuk ke jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Sorry. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Jadi untuk pertanyaan kelompok 3 itu apa perbedaan fi'il dan fa'il? Jadi untuk perbedaan fi'il dan fa'il itu, fi'il itu merupakan kalimat fi'il, sedangkan fa'il merupakan kalimat isim yang tiba setelah kalimat fi'il tersebut. Sorry, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan temuannya. Ini sekedar minum saja. Jadi pertemuan hari ini kita membahas tentang ma hiya jumlah, apa itu jumlah, kemudian ma fawaid jumlah, yang ketiga ma farqu baina jumlah, apa perbedaan jumlah antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian kesimpulannya adalah harus sesuai, mana mubtada harus sesuai dengan muzakkar dan muannasnya. Yang kedua, mufrad, tasniyah dan jamaknya itu harus sesuai kalau di antara jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah itu muzakkar dan muannasnya saja. Tetapi yang kedua, fi'il dalam bentuk apapun mufrad, tasniyah dan jamaknya itu tetap tidak berubah. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak, menyenangkan? Menyenangkan. Ibu minta bintang 1 sampai 5, kalian ngasih berapa nih kira-kira? 10. Terima kasih, syukran jamilan. Nah, setelah itu ya Ibu akan ngasih kalian materi tambahan. Silahkan dipelajari untuk pertemuan minggu depan kita. Minggu depan akan membahas tentang Alkitabah, tentang sama agama-agama di Indonesia. Karena waktunya sudah habis, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majlis.